Biplate lisensi dealer itu luar biasa. Bisa masuk ke lelang di mana saja di seluruh negeri, itu sungguh menakjubkan. Memiliki plat dealer yang bisa dipasang di mobil apa saja dan langsung terdaftar serta diasuransikan. Dan secara harfiah bisa mengemudi melintasi seluruh negeri. Kalau kamu memang ingin menjual, ini luar biasa. Saya pernah punya lisensi di Florida, New Hampshire, dan akan mendapatkannya lagi di Florida. Kita melakukannya dengan anggaran terbatas dan kamu sudah bersama saya selama ini. Di video ini, kami pindah dari tempat lama yang gagal ke lokasi baru. Kami akan membuat bengkel baru itu lebih layak dan menarik bagi pelanggan karena kondisinya saat ini kurang bagus. Dan kita juga akan pergi ke lelang dan mulai membeli beberapa mobil untuk musim pajak karena musim pajak akan segera tiba. Lisensi dealer saya di New Hampshire memungkinkan saya membeli mobil di mana saja di negara ini. Saya hanya tidak bisa menjual secara eceran di mana saja di negara ini. Tapi saya bisa menjual grosir, jadi saya bisa membeli dan menjual di lelang lain di mana saja. Dan itulah yang sudah saya lakukan. Tapi lisensi itu akan segera habis masa berlakunya. Jadi sekarang saya benar-benar butuh lisensi itu lagi. Kalau enggak, saya kehilangan plat nomor saya kehilangan asuransi saya, dan pada dasarnya saya kehilangan bisnis saya. Jadi kita sudah 6 bulan menjalani proses ini. Hari ini kita akan pergi ke lelang, kita akan membeli beberapa mobil, kita akan memperbaiki bengkel baru saya, dan membuatnya layak untuk dilihat. Dan saya juga akan menunjukkan kepada Anda lahan parkir cadangan saya, karena kita tidak punya banyak tempat parkir di Florida. Bagaimana saya mengatasi masalah tidak bisa membeli cukup mobil karena keterbatasan tempat? Saya akan tunjukkan caranya. Saya Craig dari Flying Wheels. Saya suka perusahaan rintisan. Ayo kita mulai. Hari ini banyak hal besar terjadi di Flying Wheels. Saya ingin Anda melihat seperti apa bengkel saya sekarang, termasuk langit-langitnya. Dindingnya, tambalan di mana-mana. Ini benar-benar tidak bagus, tidak enak dipandang, tidak menarik untuk mata. Lantainya juga kotor. Saat Anda masuk ke sini dan ke kantor, dinding beton dan kantor terlihat kotor. Ini tidak layak ditampilkan dan bukan yang saya inginkan untuk pelanggan. Hari ini kita akan membuat perubahan. 15 menit kemudian. 15 menit kemudian, bengkel kini kosong berkat bantuan Nacho. Semua mobil sudah di luar. Dan kami mampir ke Home Depot dengan menghabiskan $500, lalu mampir ke Harbor Freight juga dengan $500. Kita akan menyemprot semuanya dengan warna abu-abu batu mengilap. Jadi semua dinding dan langit-langit akan disemprot dengan cat mengilap. Kenapa harus mengilap? Karena mudah dibersihkan, kita cukup mengelap saat kotor. Cat doff, eggshell, dan satin tidak demikian. Drone sebenarnya tidak mudah dicuci, tidak terlalu tahan lama. Cat mengilap memang akan memperlihatkan setiap ketidaksempurnaan, tapi sangat mudah dibersihkan. Jadi itulah yang akan kita gunakan. Semprotkan hari ini semua debu dan kotoran keluar. Sayangnya sepertinya aku merusak pemotretan mobil pertama anakku. Aku lupa mobilnya masih menyala saat kami siapkan garasi. Seharusnya ini jadi mobil pertamanya. Mungkin mesinnya jadi terlalu panas. Mesinnya panas, sial, lalu ada yang meledak, tahan dulu. Di dalam sana. Saya berharap yang meledak itu selang, bukan mesinnya. Baik, sekarang apa? Kemana kita pergi? Mari kita dekati. Aku lupa soal tembakan itu. Sepertinya ada ledakan di sini. Tidak, itu sepenuhnya salahku. Itu cairan pendingin. Ya, itu pasti cairan pendingin. Radiatornya pecah di situ. Terlihat jelas retaknya dan itu yang bocor. Untung hanya radiator, bukan bagian lain. Jadi Honda ini tetap kuat, hanya radiator plastiknya yang rapuh. Ini memang salahku, sangat mengecewakan. Saya membeli mobil untuk diri saya sendiri dan lupa kalau kita membelinya. Mobil itu akan dikirim malam ini. Corvette generasi terakhir dengan 60.000 mil untuk lampu depan pop-up, omong-omong. Tahun 2004 otomatis atau manual. Aneh, kedua lampu sudut berfungsi padahal jarang terjadi. Saya juga lupa transmisinya otomatis atau manual. Saya benar-benar tidak ingat kalau lampu check engine menyala, tapi suara mobilnya bagus. 63.000 mil, saya bilang 68.000 mil. Keesokan harinya. Corvette ini datang semalam. Saya beli di lelang dealer online, harganya murah untuk tahun 2004. Corvette convertible 63.000 mil, mesin masih bagus, sangat bersih. Baru saja saya bersihkan hari ini. Mobil ini keren, dengan atap bagus dan bagian waterfall di belakang yang saya suka. Kami akan buat video lengkap dan menambah stok inventaris. Saya membeli barang yang mudah dijual karena musim pengembalian pajak. Orang mulai ajukan pengembalian pajak. Mobil Corvette 2004 di Florida ini jarak tempuhnya rendah. Saya yakin akan untung besar. Saya akan pulang untuk memberi Anda satu teaser lagi. Saya udah beberapa lelang, udah beli kendaraan baru yang belum muncul di video. Videonya akan ada nanti, jadi ayo ke rumah saya. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda mobil lain yang sedang dikerjakan oleh salah satu orang saya. Jadi mari kita luangkan waktu sebentar dan saya tunjukkan apa yang sedang terjadi di rumah saya. Kita akan segera mengerjakan lampu check engine di Corvette saya.
Altima sedang dikerjakan oleh Nacho, ada banyak masalah tapi hasil akhirnya akan bagus. Dia melepas kaca film dan kami juga punya Lamborghini yang sedang ditutup. Kami menghadapi masalah pertama. Meski saya sudah memesan warna, Home Depot hanya memasukkan tinta tanpa mengocoknya, jadi tinta masih ada di dalam cat. Cat belum tercampur, jadi kami akan mengocok sendiri. Sayangnya, ini pertama kali saya lupa bawa stik pengaduk. Warnanya masih belum cocok, jadi akan kami aduk sendiri. Nah, karena Home Depot tidak melakukannya, kami mencampur sendiri. Semua bahan dimasukkan ke satu wadah, 4 galon ke ember 5 galon, diaduk, lalu dibagi setengah galon per ember. Kami akan menutup ember, mengocok lagi, dan mengulang sampai warnanya sama. Baiklah, sekarang mari kita tuangkan. Dan warnanya seharusnya sudah sama semua. Alasan saya tidak langsung mengaduknya di sini, lalu memasukkannya ke ember, adalah karena masih ada dasar pewarna di masing-masing ember itu. Kami mengambil sisa pewarna di tiap galon, mencampurnya ke cat, lalu menuang ke ember 5 galon. Oke, tanpa baju pelindung, kami pakai jas hujan, alat semprot, dan cat yang sudah tercampur. Inilah tampilan bengkel ini. Sebelum kantor disemprot, langit-langit, dinding, semuanya disemprot warna abu-abu. Bagian-bagian nanti akan dirapikan, sekarang saya hanya ingin semuanya seragam, satu warna dan bersih, jadi hampir selesai. Nah, tinggal dinding ini saja, lalu saya bersihkan lantai, dan besok kita lapisi lantai dengan epoksi. Cat habis, kurang 1 galon. Saya ke Hypermart beli 2 galon untuk cadangan. Plafon, dinding, dan list dasar semuanya abu-abu mengkilap. Sederhana. Saya ingin semuanya jadi mudah. Semua tentang bisnis ini, semua tentang toko ini, saya ingin semuanya mudah. Jendela cat dinding dan lantai epoksi mudah dibersihkan. Ruang juga pas. Kami menemukan beberapa tempat parkir tambahan di jalan untuk truk, trailer, dan mobil seperti parkir tanpa batas. Sangat membantu. Saya benci hardtop Wrangler murahan ini. Selalu mengganggu dan tidak berguna di Florida. Saya tidak akan memakainya. Saya perlu memutuskan apa yang akan dilakukan dengan kantor ini. Mungkin tambah lampu dan meja, tapi tetap kurang menarik. Setidaknya sekarang dindingnya sudah seragam warnanya. Sekarang malam, matahari terbenam sekitar jam 6. Sekarang kita sudah punya konsistensi dan keseragaman, semua satu warna. Lantai sudah dibersihkan, disikat, dipel, dan lemaknya dihilangkan. Besok akan dilapisi epoksi. Masalahnya pemilik rumah saya, yang sebenarnya saya benci harus sebut begitu, tidak mengizinkan serpihan dekoratif, hanya boleh epoksi. Besok tempat ini akan benar-benar abu-abu. Lantai dan dinding abu-abu, tanpa serpihan batu biru. Sayang sekali. Keesokan harinya, Oke, dan hari ini adalah harinya. Kami mengerjakan lantainya, ini tampilan sebelum, saat proses, dan setelah selesai. Satu setengah jam kemudian, lantai sudah diepoksi dan akan mengering lebih gelap. Kami cat juga dinding belakang agar serasi, sedangkan dinding dan langit-langit lain berwarna abu-abu terang. Kami punya keseragaman dan konsistensi. Jika saya letakkan Corvette dan meja di sini, orang bisa masuk dan bilang, oh tempat yang bagus. Kotak peralatan di belakang, itu bengkel kecil saya. Mejanya akan diletakkan di sini. Saya suka. Sambil menunggu epoksi kering, kita akan pergi dulu. Dan kamu mungkin tahu ini sebagai tempat parkir truk dan trailer saya, juga gudang penyimpanan untuk mobil tambahan. Nah, kita tak perlu lakukan lagi karena saya sudah dapat tempat parkir tambahan. Perahu ini akan dibawa ke bengkel dan segera dikerjakan. Saya mungkin akan jual Escalade ini. Kita jarang pakai dan akan keluar dari gudang ini karena biayanya kini $1.000 per bulan. Awalnya sekitar 150 per unit, lalu harganya terus naik. Jadi kami menemukan tempat yang jauh lebih baik untuk memarkir mobil, lokasinya juga dekat dan biayanya lebih murah. Sedikit saran untukmu dan untukmu juga, jadi karma, dunia akan menuntunmu ke sebuah jalan, ikuti saja. Ya, saya harus memberikan beberapa pohon pisang karena kami akan membuat kolam renang. Saya pasang iklan di Facebook Marketplace, lalu ada yang menelepon, saya ke sana setengah jam lagi. Saya jawab, bagus. Jadi saya menggali pohon pisang itu bersama dia, saya bantu dia, masukkan ke truknya, lalu truknya mogok dan tidak mau nyala, Cummins RAM-nya tidak mau nyala di depan rumah saya. Saya bilang jangan khawatir, biarkan saja saya antar kamu pulang. Dia sedang di kota dan saat pulang saya tahu dia baru membeli 5 hektar tanah di jalan atas. Dia mencari orang yang ingin parkir dan menyimpan barang seperti recreational vehicle perahu atau mobil di sana. Dari percakapan itu saya tahu dia punya 5 hektar tanah dan ingin menyewakannya untuk parkir.
Jika Lexebo tidak memberi pohon pisang, tumpangan, dan memulai percakapan, saya takkan tahu soal itu. Unit penyimpanan yang tadi saya tunjukkan, mereka baru menaikkan tarif jadi $400 per bulan untuk memarkir truk dan trailer ini. Saya bilang, lupakan, saya selesai tanggal 15, jangan tagih kartu kredit saya lagi, saya cari tempat lain. Itu terjadi seminggu yang lalu, jadi tepat sebelum saya harus pindah, saya menemukan tempat secara tidak sengaja, hanya karena dunia menawarkannya kepada saya. Cukup keren. Ya, selamat datang di fasilitas baru kami, tempat kami memarkir dan menyimpan cadangan. Saya sangat iri dengan lokasi ini. Saya hanya ingin tanah, sulit menemukannya di Florida. Sekarang saya punya ruang luas untuk parkir mobil dan cukup bayar bulanan. Saya sangat senang. Saya menemukan tempat ini tepat saat membutuhkannya minggu ini. Sangat bersyukur atas kesempatan ini, jadi saya akan masuk. Kalau kamu bisa menyalakan jump pack-nya, saya tidak bisa membuka pintunya karena mobilnya sangat rendah. Bingo, mobil ini berfungsi dengan baik. Semua BMW luar biasa. Di awal video saya bilang sedang menambah stok. Nissan Altima 2012 ini menempuh 156.000 mil lampu depan baru saja diperbaiki, namun mobil sudah lama diparkir di bawah pohon. Ini mobil terburuk yang pernah kami beli secara tampilan. Ini bocoran untuk video selanjutnya. Saya juga sudah tunjukkan waktu beli Corvette ini dan mobil sudah dibersihkan detail. Kami akan tampilkan kedua mobil ini di video berikutnya, yang sangat saya tunggu. Saya membeli mobil itu di lelang langsung, seperti di toko fisik. Saya beliin di lelang online khusus dealer dan langsung dikirim ke rumah. Sudah pernah saya tunjukkan di video. Sekarang saya membaca komentar kalian dan banyak sekali yang bilang, ini konyol. Kamu butuh lisensi dealer untuk membeli seperti para dealer. Sebenarnya tidak begitu. Ada asuransi, jaminan, aturan, dan pedoman, serta banyak kelas yang harus saya ikuti. Kalian sudah lihat sendiri banyak rintangan untuk dapatkan lisensi dealer saya. Sekarang kita ambil mobil project selanjutnya ke lahan cadangan, tapi sebelumnya cek dulu kondisi bengkel setelah kering. Kita akan biarkan kosong semalaman dan kering beberapa hari agar ban tidak menempel pada epoksi baru. Dalam topik serupa, saya ingin berterima kasih khusus kepada Adam Labriola yang membuatkan desain untuk saya lewat Chat Generative Pre-trained Transformer dengan hasil seperti ini. Saya akan menambahkan gambar Chat Generative Pre-trained Transformer di pojok kanan atas agar sesuai tampilannya. Jadi kita akan pasang lampu hex di sana, saya akan pasang pintu gudang di situ. Ini bakal keren banget sebenarnya. Mobil berikutnya Mustang yang lagi-lagi tidak bisa kita masuki, jadi butuh sedikit usaha. Jadi saya akan coba menempelkan tangan kanan saya, bukan memecahkan jendela. Sekarang tangan kiri saya juga sudah menempel. Angkat kaki saya tinggi-tinggi. Oh, bisakah pinggang saya masuk? Jadi saya rasa kepala saya tidak akan muat. Bagaimana saya keluar dari sini? Saya terjebak, harus matikan kamera. Ini konyol. Kepala saya pas banget, keren. Semoga baterainya tidak habis. Jendelanya tidak bisa diturunkan, makanya ini sulit. Di sana ada trailer truck. Sebenarnya saya punya 3 tempat parkir di sini jika butuh, jadi lebih mudah. Ya, dan saya tidak punya pohon yang menjatuhkan semacam kotoran aneh ke mobil setiap kali habis dicuci, yang sangat bikin frustrasi. Jadi ini akan jauh lebih baik buat saya. Baiklah, di video terakhir kita atau video minggu lalu, saya mengajak Anda ke sebuah lelang di mana kita membeli Cadillac Escalade 2015 ini. Mobil harga baru dolar. 92.000 saya beli dolar. 9.000 plus biaya lelang dolar. 400 total 9.400. Cadillac Escalade Stretch Vehicle Premium 2015 10 tahun lalu seharga 92.000 dolar. Itu luar biasa. Setelah pajak penjualan, pemilik pertama rugi 90.000 dolar. Saya kira mereka menukarnya seharga yang saya bayar. Kalau tidak, mobil itu tidak akan terjual di lelang. Saya angkat tangan, tak ada yang menawar. Saya menawar dengan harga adil, tidak ada yang melawan, dan dinyatakan terjual. Velg 22 inci paket penarik, lebih dari 400 tenaga kuda, penggerak 4 roda interior kulit coklat saddle. Saya juga membeli Nissan Altima 2008 2,5S 4 silinder otomatis ini dengan jarak tempuh 103.000 mil dan ini edisi touring, jadi ada interior kulit seharga 1.000 dolar setelah biaya menjadi 1.200 dolar, jadi kurang dari 11.000 dolar. Saya membeli Escalade dan Altima. Hari ini kita akan membawanya ke bengkel, menyalakan keduanya dan mencoba mendapat untung. Kita sedang menambah stok taksi dan mobil, termasuk Nissan Altima 2004 berjarak 103.000 mil satu pemilik. Selain sepeda komuter saya juga punya Honda Element. Tahun 2006 200.000 mil transmisi manual.
Mobil ini akan dihidupkan kembali dan siap dijual saat kita mendapat lisensi. Ya mungkin saya akan memberikannya kepada anak saya, mungkin juga saya akan memberikan Ultima kepada anak saya belum tahu. Tapi yang jelas kita punya mobil-mobil yang sedang dalam proses perbaikan, dihidupkan kembali, siap untuk dijual sambil menunggu lisensi kita. Dan kita masih punya beberapa lagi, ayo kita lihat. Jadi ini adalah mobil saya yang lain di sini. Mobil ini sedang diservis di bengkel dan diperiksa agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Lampu penggantian oli baru juga sudah menyala. Mobil ini akan siap dijual setelah kita punya lisensi. Mendapatkan lisensi dealer tidak terlalu sulit, tapi birokrasi yang sulit. Setiap orang punya pendapat dan kamu sangat bergantung pada banyak orang karena ada banyak bagian yang bergerak. Saya mengajukan aplikasi lisensi sebelum Natal, hampir sebulan lalu. Sekarang Januari dan saya baru mendapat email hari Senin. Hari ini hari Jumat, saya mendapat email dari petugas kepatuhan yang mengatakan silakan lihat di bawah dan tertulis untuk melanjutkan kami membutuhkan koreksi ini. Nomor 1 halaman 2 tambahkan alamat tempat tinggal saya, tidak masalah. Halaman 3 dan 4 tidak ada coretan, tidak masalah. Jadi saya hanya perlu mencetak ulang aplikasi dan menandatangani ulang di bagian bawah halaman nomor 3. Jaminan harus memakai nama yang benar, yaitu Flying Wheels Auto Sales sesuai di Sunbiz, bukan Flying Wheels atau Flying Wheels Auto Sales. Negara bagian ingin jaminan persis seperti terdaftar, tapi pihak penjamin atau asuransi membuat kesalahan. Jaminan harus ditandatangani, jadi saya perlu jaminan baru yang ditandatangani. Ya, catatan GLI harus mencantumkan jumlah plat dealer. Asuransi garasi juga harus menuliskan jumlah plat dealer yang kita terima, yaitu 3 plat dealer. Saya sudah pastikan itu tertulis, tapi mereka tetap memintanya lagi. Jadi saya harus hubungi agen asuransi untuk menulis ulang asuransi dan sewa. Tidak ada lisensi untuk penjualan kendaraan bekas online. Saat saya dapat sewa, dia menulis bahwa tujuan usahanya adalah penjualan mobil online. Negara bagian ingin tertulis penjualan kendaraan bekas karena itu lisensi yang saya ajukan. Untuk jaminan, saya menghubungi perusahaan penjamin dan memberitahu mereka apa yang sedang terjadi. Dan mereka mengenakan biaya $25 untuk mengubah nama saya ke nama yang benar. Jadi seseorang di perusahaan asuransi membuat kesalahan, mereka mengenakan biaya $25 untuk memperbaikinya. Nah, butuh 3 hari untuk mengembalikan jaminan saya. Asuransi tanggung jawab garasi yang saya hubungi Senin, baru saya terima Rabu, jadi juga 3 hari. Sunbiz bukan pilihan, lalu soal sewa. Saya bicara dengan manajer properti, dia bertanya dan bilang tidak tahu. Jika diizinkan kota atau kabupaten, Anda harus menghubungi kabupaten. Untungnya saya menyimpan surat zonasi dan di bagian bawahnya tertulis penjualan kendaraan diperbolehkan di sini. Untungnya hanya itu yang ditulis, bukan penjualan internet atau lainnya. Jadi saya hanya mengirimkan surat itu kepada manajer properti dan dia menyetujuinya. Tapi itu saya harus paraf dulu lalu menunggu pemilik tanda tangan. Hari ini Jumat, jadi proses mundur seminggu lagi. Ya, jelas mereka nggak akan melihatnya hari ini. Mereka akan melihatnya Senin atau Selasa atau Rabu minggu depan. Jadi semuanya benar-benar tertunda. Sewa adalah contoh jelas. Petugas kepatuhan mengatur, lalu diteruskan ke negara bagian. Negara bagian mengatakan sewa harus diubah. Saya sudah bicara dengan manajer, lalu diminta hubungi pihak kota kabupaten, menyetujui ke dia. Lalu dia ajukan ke pemilik dan kembali lagi ke dia. Ya, saya harus menandatangani lalu mengirimkannya kepada saya, itulah prosesnya. Proses ini sebenarnya tidak sulit, hanya saja banyak bagian bergerak dan banyak orang yang membutuhkan sesuatu. Dan kamu bergantung pada mereka semua untuk melakukan semuanya dengan benar. Dan tidak semua orang melakukan semuanya dengan benar, karena kita semua manusia. Jadi itulah posisi kita sekarang. Semuanya sudah masuk dan saya ingin menunjukkan bagaimana saya melakukannya. Jadi saya punya semuanya di sini dalam bentuk gambar. Saya juga punya versi PDF dan memberi nomor sesuai kebutuhan koreksi mereka di dalam PDF. Jadi tidak ada pertanyaan soal itu. Karena dia minta semuanya dalam PDF, kami sudah menamai dan memberi nomor sesuai urutan. Saya akan kirimkan PDF-nya sekarang juga. Kalau saya bisa menjaga semuanya tetap teratur, kalau saya bisa membuatnya sederhana, seharusnya itu juga mudah dan sederhana bagi mereka, yang pada akhirnya semoga berarti prosesnya cepat. 1 minggu kemudian. Ya, saya sudah kirim semuanya lewat email Jumat, lalu kemarin saya konfirmasi dan mereka sudah menerimanya. Hari ini Selasa, saya ditelepon dan diminta datang ke West Palm Beach untuk menyerahkan dokumen asli langsung. Saya menyetir 45 menit ke selatan meski dokumen sudah dikirim lewat email. Semoga ini langkah terakhirnya. Dia meminta saya datang, jadi mungkin itu pertanda baik.
15 menit kemudian, Baiklah Lea, 15 menit masuk dan keluar, saya sudah selesai. Mereka hanya ingin memastikan semua dokumen ada, dan memang ada, tapi mereka butuh tanda tangan saya, jadi beberapa tanda tangan asli. Sebenarnya saya tidak perlu datang ke sini. Saya bisa saja mengirimkan semuanya lewat pos. Tapi sebenarnya saya tidak keberatan datang ke sini karena saya ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Sudah diajukan. Kita sudah beres. Kita sudah lengkap. Lisensinya sudah resmi diajukan. Sekarang tanggal 26 Januari. Jadi ini akhir Januari, September, Oktober, November, Desember. Januari, 5 bulan penuh. Lalu dia bilang semuanya baik, sedang berjalan. Pengajuan ke negara bagian bisa memakan waktu 2-3 minggu. Jadi tambahkan 2-3 minggu lagi. Jadi totalnya akan menjadi 6 bulan. Dari awal sampai akhir untuk mendapatkan lisensi dealer saya, yang memang saya perkirakan akan memakan waktu 4-6 bulan, jadi 6 bulan. Jadi kita akan mendapatkan lisensi dealer kita pada suatu saat, dan itu akan menjadi seri dealer berikutnya. Setelah mendapat plat nomor dan mendaftar, kita resmi dan sah. Kita dapat berjualan eceran dan mulai mengumpulkan uang sebelum musim pajak. Nah, jadi saat saya pikir semuanya sudah selesai 3 hari yang lalu, saya mengajukan aplikasi saya. Saya menyetir 1,5 jam untuk mengajukan aplikasi saya, dan ada 2 orang berbeda yang memverifikasi dokumen saya dan mengatakan, ya. Saya ditelepon jam 4.55 saat di konvensi. Craig, halaman terakhir aplikasi Anda perlu legalisasi. Saya sudah minta legalisir. Ini salinan, bukan asli. Saya sudah berikan semua dokumen asli, saya tidak punya lagi, kami hanya punya salinannya. Kamu membuang banyak dokumen, mungkin termasuk aslinya. Tidak, kami hanya punya fotokopi. Jadi saya menelepon istri saya, memintanya memeriksa seluruh map. Kamu lihat sendiri betapa teraturnya saya. Dokumen itu tidak ada di sana, tidak ditemukan dimanapun. Saya sudah memberikan dokumen asli yang ditandatangani dan dilegalisir. Saya tidak akan pulang 3 hari dan mereka baru menerimanya minggu depan. Sekarang saya harus kirim lewat pos atau menyetir 1,5 jam ke West Palm Beach untuk mengantar langsung. Jadi tertunda lagi. Dan saya benar-benar muak, kesal, frustrasi. Ini sudah keterlaluan. Saya sudah melakukan begitu banyak hal, melewati begitu banyak rintangan. Saya sangat terorganisir. Dan saya tahu saya punya salinan asli. Di mana itu? Siapa yang pegang? Siapa yang hilangin? Bukan saya. Jadi beginilah saya sekarang. Saya tertunda 1 hari lagi. Jadi itu saja. Itu akhir dari video ini. Sekarang saya benar-benar kesal.